Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Siti Nurfadila dengan nomor induk mahasiswa 2009035 dari program studi pendidikan akuntansi kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis pembelajaran selama masa pandemi di SD Negeri Burujul Wetan 3. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Sekolah mengandung makna yang amat luas dan penting dalam pembangunan manusia di Indonesia secara utuh, sehingga keseluruhan potensi yang terkandung di dalam diri setiap anak tumbuh dan berkembang secara terpadu, serasi, seimbang menuju tingkat kematangan yang sempurna. Berdasarkan filosofi ini, maka sekolah mengandung makna sebagai tempat yang dirancang khusus untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan memadai, serta sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan tingkat pertumbuhan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara utuh dan juga optimal. Pendidikan yang melekat dengan kehidupan peserta didik tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga terjadi ketika anak berinteraksi di rumah dan di lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Peran sekolah untuk menyelaraskan ketiga lingkungan pendidikan ini begitu penting untuk menjaga agar proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tidak terganggu karena ketidaksesuaian antar ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Karena itu, manajemen sekolah tidak hanya berperan untuk mengelola sekolah secara profesional, tetapi juga untuk menciptakan suasana psikologis keseimbangan antar ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bukan saja besar secara fisik, tetapi juga mengemban visi yang besar dan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Memerlukan manajemen yang profesional yang dapat mengarahkan segala tindakan pada pencapaian tujuan dengan lebih efektif dan juga efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pembelajaran di SD Negeri Burujul Wetan 3, mengetahui penugasan kepada guru dan juga staf sekolah dalam rangka mensukseskan program pembelajaran, mengetahui cara memotivasi guru, siswa, dan orang tua, mengetahui penggunaan penyediaan sarana-prasarana dalam pembelajaran daring, mengetahui bagaimana pengawasan pembelajaran, mengetahui bagaimana hasil pembelajaran yang didapatkan. Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian, waktu wawancara pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan lokasi wawancara dilaksanakan di SD Negeri Burujul Wetan 3 yang beralamat di Blok Kamis, Komplek Lapangan Bola Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, 45454. Jenis penelitian dalam menyelesaikan makalah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di SD Negeri Burujul Wetan 3. Metode pengumpulan data yaitu dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran daring pada masa pandemi di SD Negeri Burujul Wetan 3. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran daring pada masa pandemi di SD Negeri Burujul Wetan 3 ini menggunakan WhatsApp Group. Untuk pembelajaran setiap harinya, guru menyampaikan materi atau mengirimkan tugas kepada siswa. Dan pada tanggal 23 Agustus 2021, baru memulai untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Pada saat daring, tugas yang diberikan yaitu siswa diminta mengerjakan dari buku tema dan ditulis jawabannya pada buku tulis masing-masing, yang setiap minggunya dikumpulkan ke sekolah untuk dikoreksi. Kegiatan awal pembelajaran dimulai dari pukul 7 sampai 9.30. Guru mengirimkan instruksi dan meminta siswa untuk siap memulai pembelajaran dengan
mengirimkan foto absensi. Pada kegiatan inti pembelajaran, guru memberikan instruksi kepada siswa di WhatsApp grup untuk membuka buku tema pembelajaran hari tersebut. Kemudian meminta siswa membaca materi dan menanyakan jika ada yang kurang paham. Serta guru juga meminta siswa mengerjakan tugas. Kemudian ada pula sebagian tugas yang dipoto dan dikirim ke WhatsApp grup atau bisa melalui WhatsApp guru tersebut secara pribadi. Adapun hasil penelitian dari wawancara dengan 2 responden, yaitu kepala sekolah dan guru kelas 6 di SD Negeri Buru Jabatan 3, wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperdalam data observasi yang saya lakukan. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 2 responden. Pertama, mengenai perencanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran itu merupakan tugas seorang guru. Sebagai kepala sekolah hanya mengarahkan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Di Majalengka sendiri berada di level 3, di mana harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Artinya baik pemakaian masker, hand sanitizer harus tersedia. Sehingga proses pembelajarannya dibagi menjadi 2 sesi, 50% daring dan 50%-nya lagi luring. Mengenai penugasan kepada guru dan staf sekolah dalam rangka mensukseskan program pembelajaran, penugasan kepada guru sebetulnya itu merupakan tupoksi guru. Jadi sifatnya kepala sekolah itu sekedar mengingatkan bahwa tugas guru di samping mengajar juga ada instrumen lain. Artinya ada administrasi yang harus dikerjakan, minimalnya dalam situasi seperti ini, RPP-nya pun harus disesuaikan. Kemudian mengenai memotivasi guru, siswa, dan juga orang tua. Motivasi kepada guru dan siswa yaitu dengan memberikan media yang lain yang sesuai dengan kegiatan daring. Salah satu di antaranya dengan video yang bersifat menarik. Lalu kepada orang tua juga diharapkan proaktif, yang namanya pembelajaran daring itu sifatnya tidak bertatap muka langsung di sekolah, sehingga yang lebih aktif itu orang tua di rumah. Selanjutnya mengenai penyediaan sarana prasarana dalam pembelajaran daring, setiap siswa mendapatkan bantuan kuota dari sekolah, namun setiap siswa juga tidak semuanya mempunyai handphone. Salah satu sarananya yaitu memberikan tugasnya dengan hard file, begitupun pengumpulannya. Selanjutnya mengenai pengawasan pembelajaran. Setiap hari kepala sekolah membuka sesi diskusi di WhatsApp Group untuk memantau dan juga mewawancarai guru sebagai tindak lanjut dari pengawasan kegiatan pembelajaran daring. Kemudian hasil dari pembelajaran. Hasil yang didapatkan dengan situasi daring yang sekarang sudah pertemuan tatap muka terbatas itu otomatis pembelajaran tidak tercapai secara maksimal, apalagi Dinas Kabupaten pun tidak menekankan bahwa dengan pembelajaran daring ini mengharapkan target yang maksimal, namun apa adanya saja. Mungkin cuma ini yang saya dapatkan dari hasil penelitian. Selanjutnya, mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, SD Negeri Buru Jabatan 3 secara keseluruhan menggunakan pembelajaran daring dengan aplikasi yang digunakan berupa WhatsApp Group dan YouTube, yang dapat diakses melalui media internet karena dirasa paling praktis dan minim dalam penggunaan kuota dibandingkan aplikasi lainnya. Pelaksanaan pembelajaran daring berjalan dengan lancar, namun sebagian guru dan siswa kurang ideal dibandingkan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Komunikasi terjalin kurang lancar menyebabkan materi menjadi sulit dipahami. Kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran daring yaitu ketersediaan kuota internet, jaringan yang terkadang tidak stabil, dan alat penunjang seperti gawai yang kurang memadai. Pembelajaran daring dinilai oleh sebagian informan efektif jika diterapkan pada masa pandemi COVID-19 karena berkaitan dengan protokol kesehatan. Diperlukan model pembelajaran daring yang lebih variatif sebagai alternatif yang dapat digunakan di masa mendatang, agar pembelajaran tetap menarik sehingga tujuan pembelajaran dan pendidikan secara umum dapat tercapai secara baik. Kemudian berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu sebagai berikut.
Pertama, pemanfaatan media WhatsApp dengan penggunaan fitur yang ada sangat membantu dalam proses pembelajaran. Tetapi pelaksanaan ini kurang efektif karena tidak semua materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sebaiknya guru juga dapat memanfaatkan media Zoom Meeting atau Google Meet karena harus menunaikan kewajiban belajar mengajar agar materi dapat disampaikan dan dipahami dengan baik, juga siswa dapat tetap aktif menyampaikan pendapat dan pengetahuannya. Yang kedua, dengan hambatan yang dirasakan, salah satunya pemberian tugas dan materi yang terlalu banyak. Saran dari peneliti, materi yang disampaikan lebih disederhanakan lagi, agar mudah dipahami oleh peserta didik sehingga tidak merasa bosan. Yang ketiga, perlunya peningkatan kompetensi guru mengenai penggunaan teknologi informasi komunikasi, sehingga kesiapan dalam kegiatan pembelajaran dengan penggunaan teknologi seperti saat ini dapat lebih dimaksimalkan. Kemudian ada pula dokumentasi yang saya lakukan selama penelitian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.